Halo para pencinta film, selamat datang di channel Hokage ke-9. Di video kali ini gua akan membuat alur cerita film Ip Man. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sangat ahli dalam ilmu bela diri Wing Chun di Fushan, Cina. Saking jagonya, ia sampai bisa mengalahkan jenderal tentara Jepang yang telah menjajah Cina. Dan gak usah panjang lebar lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai pada kota Fushan tahun 1935 di Cina. Di suatu tempat ada seorang pria yang bernama Ip. Ia sedang makan siang dengan anak dan istrinya. Lalu ada seorang pria yang berkunjung ke rumahnya. Ia adalah Master Liu. Ia adalah ketua baru dari bela diri Liu Fist yang baru saja membuka klub bela diri di Fushan. Master Liu ke rumah Ip bertujuan ingin mengajak Ip untuk berduel ilmu bela diri. Tapi Ip tidak mau karena ia sedang makan siang dengan keluarganya. Dan Master Liu masih saja bersikeras untuk mengajak Ip berduel, dan ia pun bersedia menunggu Ip selesai makan terlebih dahulu. Dan dikarenakan Ip tidak enak dengan Master Liu, ia pun mengajaknya makan bersamanya. Lumayan nih dapat makan gratis dalam hati Master Liu, hehe. Singkat cerita, mereka pun selesai makan siang, lalu mereka pun memulai duelnya di rumah Ip. Di lain tempat, ada seorang anak muda yang mengejar layangan yang jatuh di pohon dekat rumah Ip. Pria ini adalah Yuan. Dan ia tidak sengaja melihat duel sengit antara Ip dan Master Liu. Singkat cerita, Master Liu kalah telak dengan Ip. Dan ia pun mengatakan ke Ip untuk tidak mengatakan kepada siapapun kalau ia kalah berduel dengan Ip. Dan dikarenakan Ip orangnya sangat baik, ia pun bersedia. Keesokan harinya, Yuan menceritakan apa yang telah ia lihat ke penduduk Fushan kalau Master Liu kalah berduel dengan Ip. Dan cerita itu pun sampai ke telinganya Master Liu. Dan dikarenakan Master Liu tidak ingin reputasi perguruannya rusak, ia pun langsung mencari Yuan untuk memberi dia pelajaran. Dan untung saja ada Lin. Ia adalah kakak dari Yuan. Ia pun segera melerai perkelahian itu. Dan Yuan pun tidak terima kalau ia dianggap berbohong. Ia pun langsung mengajak semua orang yang ada di sana untuk menemui Ip, agar Ip bisa memberikan klarifikasi kalau berita yang diberikan Yuan adalah benar. Dan dikarenakan di tempat sana ada banyak orang yang membuat keributan, lalu datanglah seorang polisi. Polisi tersebut adalah Kapten Lee. Kapten Lee pun tidak segan-segan langsung menodongkan pistolnya ke kepala Ip, karena ia mengira kalau Ip lah yang membuat keributan ini. Dan Ip langsung mengeluarkan semua peluru yang ada di pistol Kapten Lee dengan jarinya. Kapten Lee pun langsung ketakutan dan hampir aja kencing di celana. Rasain tuh, kalau berani tangan kosong dong, masa pakai pistol? Dan dikarenakan Kapten Lee malu atas kejadian tersebut, ia pun menyuruh semua orang yang ada di sana untuk bubar. Keesokan harinya, ada sekelompok geng bela diri yang berkunjung ke Fushan. Mereka bertujuan ingin mengalahkan semua perguruan bela diri yang ada di sana. Kelompok geng tersebut dipimpin oleh Jin. Dan singkat cerita, Jin berhasil mengalahkan 3 perguruan bela diri yang ada di Fushan. Dan setelah itu, Jin dan anak buahnya mampir ke sebuah tempat makan yang ada di Fushan. Lalu pemilik tempat di sana mengatakan kepada Jin, "Kau pikir kau cukup hebat dalam melawan orang-orang tadi? Tunggu sampai kau menemukan yang terhebat." Lalu Jin bertanya kepadanya, "Memang siapa yang terhebat di Fushan?" Lalu pemilik tempat makan pun menjawab, "Tentu saja Ip Man." Setelah mendengar hal tersebut, Jin dan anak buahnya langsung pergi ke rumah Ip. Dan duel antara Ip dan Jin pun dimulai di dalam rumah Ip. Para penduduk pun juga ingin melihat duel tersebut, tapi Ip melarangnya karena ia tidak ingin penduduk membuat keributan di rumahnya. Dan singkat cerita, Ip berhasil mengalahkan Jin. Dan Jin pun terlihat babak belur karena ia kalah telak dari Ip. Dan para penduduk Fushan pun langsung berterima kasih kepada Ip dengan cara menyebut-nyebut namanya, karena Ip telah berhasil menyelamatkan nama baik bela diri yang ada di Fushan. 2 tahun berlalu, lebih tepatnya pada tahun 1937, Jepang menjajah Cina. Jepang mengambil mata pencaharian penduduk dan menyebabkan kelaparan di mana-mana. Rumah Ip pun disita dan dijadikan markas besar Jepang. Lalu keluarga Ip menjadi jatuh miskin. Istri Ip sedang sakit dan persediaan beras di rumahnya juga sudah habis. Mau tidak mau, Ip harus mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Ip berhasil menemukan pekerjaan. Ia bekerja di pabrik batu bara dan di sana ia bertemu dengan Lin. Suatu ketika datang para tentara Jepang ke sana. Mereka dipimpin oleh Kolonel Sato. Di sana juga ada Kapten Lee. Kapten Lee tidak lagi berprofesi sebagai polisi. Sekarang ia bekerja sebagai penterjemah untuk tentara Jepang. Kolonel Sato ingin mengajak para pekerja yang ada di sana untuk berduel ilmu bela diri dengan tentara Jepang. Barang siapa yang menang, maka ia akan mendapatkan sekantung beras.
Dan dikarenakan banyak yang kelaparan, maka banyak para pekerja yang ikut, dan Lin pun juga ikut bersama mereka. Setelah sampai ke tempat markas Jepang, tentara Jepang yang ada di sana dipimpin oleh Jenderal Miura. Di sana Jenderal Miura ingin bertarung dengan 3 orang Cina sekaligus. Lalu Lin dan 2 temannya langsung mengajukan diri untuk melawan Jenderal Miura. Singkat cerita, Lin dan kedua temannya kalah dari Jenderal Miura, dan Lin pun tewas karena mendapat tendangan di bagian dada. Keesokan harinya di pabrik batu bara, Ip mencari Lin. Ia menanyakan kepada orang yang ada di sana apakah ada yang melihat Lin, tapi mereka semua tidak mengetahuinya. Kolonel Sato dan para anak buahnya kembali ke pabrik batu bara untuk mengajak para pekerja untuk berduel dengan tentara Jepang. Ip menanyakan kepada Lee apakah dia melihat Lin, tapi Kapten Lee tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Karena Ip merasa ada yang tidak beres, ia pun mengajukan diri untuk berduel dengan tentara Jepang. Sesampainya di markas Jepang, Ip melihat Master Liu sedang bertarung dengan tentara Jepang dan mati ditembak oleh Kolonel Sato. Melihat hal tersebut, Ip pun menyadari kalau Lin juga mati di sana. Ia pun sangat marah dan ia pun langsung menantang 10 tentara Jepang untuk berkelahi dengannya. Singkat cerita, Ip berhasil mengalahkan 10 tentara Jepang. Setelah melihat hal tersebut, Jenderal Miura sangat senang karena ada orang Cina yang sangat ahli dalam ilmu bela diri. Jenderal Miura menyuruh Ip untuk kembali lagi, tapi Ip menolaknya. Di lain tempat, Jin dan anak buahnya memalak tempat pabrik kapas. Mereka menghajar Quan karena ia tidak memberi mereka uang. Melihat ayahnya dipukuli, Yao pun langsung meminta bantuan kepada Ip, dan mereka pun langsung pergi ke pabrik kapas. Dan sesampainya di sana, ternyata Jin dan anak buahnya sudah pergi. Setelah kejadian tersebut, para pekerja yang ada di pabrik kapas meminta Ip untuk mengajarkan mereka ilmu bela diri agar mereka bisa menyelamatkan diri dari kejahatan, dan Ip pun bersedia mengajari mereka. Di markas Jepang, Jenderal Miura meminta Kapten Lee untuk mencari Ip karena Ip tidak pernah kembali lagi untuk berduel dengan tentara Jepang. Di tempat tinggal Ip, ia sedang bermain petak umpet dengan anaknya. Lalu datanglah Lee ke rumah Ip karena Lee takut akan dihajar oleh tentara Jepang. Dan tiba-tiba Kolonel Sato datang juga ke sana. Ia menodongkan senjata ke anaknya Ip, dan Kolonel Sato juga ingin mendekati istrinya Ip. Karena Ip tidak ingin hal buruk terjadi kepada keluarganya, ia pun terpaksa menghajar Kolonel Sato dan anak buahnya sampai pingsan. Mampus kau, emang enak. Setelah kejadian itu, Lee menyuruh Ip dan keluarganya untuk pindah rumah karena ia tahu di sana tidak aman lagi. Lalu Ip dan keluarganya tinggal di rumah Lee. Dan setelah itu, Lee dihajar habis-habisan sama Kolonel Sato karena ia telah membiarkan Ip kabur. Lalu Jenderal Miura pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Ip. Keesokan harinya, Jin dan anak buahnya kembali mendatangi pabrik kapas. Dan dikarenakan para pekerja yang ada di sana sudah belajar ilmu bela diri dengan Ip, mereka pun berani melawan Jin dan anak buahnya. Dan kebetulan juga di sana ada Ip. Singkat cerita, Ip berhasil mengalahkan Jin dan anak buahnya. Pada malam hari, para tentara Jepang mendatangi pabrik kapas karena mereka tahu kalau siang tadi ada Ip di sana. Dan Kolonel Sato menghajar Quan karena Quan tidak ingin memberitahu keberadaan Ip. Mengetahui hal tersebut, Ip pun langsung mendatangi pabrik kapas. Jenderal Miura mengakui ilmu bela diri Ip dan ia meminta Ip untuk mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Akan tetapi Ip menolaknya karena Ip tidak sudi mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Dan Ip menantang Jenderal Miura untuk berduel. Tapi sebelum Ip pergi, ia menyuruh Quan untuk membawa anak dan istrinya Ip keluar Fushan. Dan keesokan harinya, Quan membawa anak dan istrinya Ip pergi. Istrinya Ip memohon kepada Quan agar membiarkannya melihat duel Ip dengan Jenderal Miura karena ia merasa bersalah. Selama ini ia tidak pernah mendukung suaminya berkelahi. Dan Quan pun menyetujuinya. Di dalam sel penjara, Jenderal Miura memberikan makanan kepada Ip, tapi Ip menolaknya. Dan Kolonel Sato memberitahu Ip, jika Ip menang, maka ia akan ditembak. Sat! Sampai di hari duel antara Ip dengan Jenderal Miura. Penduduk Fushan ikut menyaksikan duel tersebut. Istri dan anaknya Ip juga ada di sana. Singkat cerita, Ip berhasil mengalahkan Jenderal Miura. Penduduk Fushan pun sangat senang. Namun setelah itu, Kolonel Sato langsung menembak Ip di bagian bahu. Penduduk Fushan pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menyerang pertahanan tentara Jepang untuk menyelamatkan Ip. Dan Lee berhasil mengambil pistol yang ada di tangan Kolonel Sato, lalu menembaknya. Mampus kau!
Dan ternyata Ip tidak mati. Lalu ia berhasil mengajak anak dan istrinya keluar dari Fushan. Dan film Ip Man pun selesai. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah berani mati untuk membela negara sendiri. Jangan pernah menjajah negara lain kalau tidak ingin dipermalukan. Di next video gue akan upload video alur cerita film Ip Man 2 dan 3. Videonya ada di link pojok kanan atas ya, atau juga di deskripsi video ini. Jika kalian ada permintaan di next video gue akan upload alur cerita film apa, kalian bisa request aja di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, lalu share juga. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar gue semakin semangat lagi buat upload video setiap harinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.